Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Intan Anissa Chandra, mahasiswa pendidikan sejarah UNY 2023. Ya, Sebelum saya mulai wawancara mengenai gempa Jogja 2006, boleh tahu dengan Bapak siapa? oke. Baik, selamat sore Mbak. Saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Arwan. Saya asli dari Dusun Potor Bayan ini, yang notabene adalah tahun 2006 itu bisa dikatakan sebagai pusat gempa yang telah terjadi. Boleh tahu Pak, untuk sekarang Bapak berumur berapa dan pada saat gempa itu terjadi Bapak di umur berapa? Oh iya. Kalau sekarang saya usia 43 tahun. Kemudian ketika di gempa itu terjadi saya berusia 26 tahun. Mungkin pertama-tama boleh Bapak jelasin dulu pada saat kejadian itu Bapak posisinya di mana? Oh, iya. Ketika terjadi gempa 2006 itu kami sekeluarga masih di dalam rumah, karena itu terjadi sekitar pukul 5 pagi ya, 5 pagi. Kemudian ketika itu kami sedang berada di dalam rumah dan saya berada di depan pintu, keluarga saya di dalam rumah, dan ketika terjadi itu saya spontan, karena yang namanya gempa itu tidak direncana, saya lari keluar, tidak ngajak keluarga Pak. Jadi langsung menyelamatkan diri, dan ada keluarga saya itu juga menyelamatkan diri keluar dari rumah, dan satu keluarga yang menjadi korban gempa itu anak dari kakak saya yang masih kecil. Ketika itu masih kecil dan kakinya patah tertimpa tembok rumah, tapi yang lain alhamdulillah selamat. Berarti sisanya selamat tanpa luka-luka ya Pak? Iya, alhamdulillah selamat, semuanya selamat. Dan setelah 1 menit itu terjadi, kami saling mencari keluarga, dan ternyata dari keponakan saya yang anak kecil itu tertimpa tembok itu. Kemudian kami angkat, ternyata kakinya sudah patah, dan langsung kita evakuasi di tempat yang terbuka. Kemudian diumumkan, disampaikan kepada tetangga-tetangga itu, disuruh berkumpul, tempat berkumpulnya itu di dekat jalan raya itu. Kemudian kami semuanya berbondong-bondong ke dekat jalan raya itu. Berarti pada saat itu korban anak bayi ya? Iya, iya. Itu nggak bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya? Nggak bisa Mbak. Nunggu di depan titik kumpul. Iya, iya. Jadi semuanya berkumpul sana, kakak saya dan saya itu menggendong anaknya, keponakan saya itu yang masih TK, dibawa ke sana. Yang kakinya sudah patah, itu pun patahnya tulangnya keluar Mbak. Jadi di bawah lutut itu sudah nekuk gitu, dibawa ke sana. Dan ternyata di sana itu ada satu mobil yang sudah terparkir dan kebetulan sudah di luar rumah. Kemudian yang punya itu langsung menyampaikan, silahkan pakai mobil saya saja, silahkan segera dilarikan ke rumah sakit, karena tahu parahnya keponakan saya yang kakinya patah itu, karena tulangnya sudah keluar. Gitu. Terus dilarikan ke rumah sakit Panembahan Senopati. Ternyata juga di sana sudah banyak korban yang berjatuhan. Kemudian karena merasa pasti tertangannya tidak cepat karena saking banyaknya korban dan sudah keluar banyak darah itu, kemudian kakak saya punya inisiatif bersama orang tua saya itu membawa ke Solo yang terkenal itu Mbak, yang terkenal Sangkal Butung. Iya, itu tentang katanya ahli tulang, ke sana.
di sana itu juga ngantri ternyata. Banyak juga. Katanya sudah merumput sekitar jam 8 dibawa ke sana, ternyata di sana sudah ada yang lebih dulu sudah sampai sana. Jadi ngantri beberapa mobil itu. Terus di sana itu ketika terdengar kabar katanya itu ada tsunami, isu-isu tsunami itu tanggal gempa, mereka panik. Dan selama mereka itu ke Solo, saya berusaha untuk mencari HP. Jadi katanya itu HP perlu HP itu bisa untuk komunikasi yang lebih jelas. Saya punya inisiatif karena keluarga saya pergi ya Mbak ya, otomatis saya harus mencari HP di bawah reruntuhan tembok, dan alhamdulillah ketemu dan alhamdulillah masih bisa dipakai. Dan di saat itu sekitar jam 11-an saya ditelepon oleh kakak saya, itu segera tinggalkan Pundong, segera tinggalkan Petrobayan karena ternyata ada tsunami. Iya, isu tsunami itu gitu. Karena isu tsunami itu sudah tersebar kemana-mana, banyak orang, ada yang jalan, ada yang pakai motor, ada yang lari, semuanya menuju ke arah utara. Kemudian karena saya tidak ada motor, tidak apa-apa, tidak ada motor, kemudian orang-orang bersepakat itu ya sudah, karena ini adalah musibah, karena kita nggak bisa berlari kencang, kita pasrahkan kepada yang kuasa. Misalkan itu terjadi, ya semoga Allah memberi hal yang terbaik bagi kita. Misalkan itu tidak terjadi tsunami, alhamdulillah. Akhirnya Bapak Ibu semuanya bersepakat, yang tidak punya motor tetap di situ. Ada yang punya motor tetap di situ, menguatkan kami yang tidak punya motor tetap di situ untuk tidak pergi. Semoga tidak terjadi tsunami. Tapi setelah beberapa jam ternyata tidak terjadi tsunami. Mereka yang sudah terlanjur jauh setelah 2-3 jam kembali lagi karena ternyata tidak ada tsunami seperti itu. Kita telepon kepada kakak saya yang ada di Solo, tidak terjadi tsunami, alhamdulillah semuanya selamat. Oh ya sudah, di situ aja, nggak usah pergi-pergi gitu. Kan banyak orang yang terus diminta pergi, ikut naik truk, ikut naik mobilnya siapa, pergi kemana gitu. Iya, jadi evakuasinya bukan hanya di sini Mbak, ada yang diajak ke mana Jalan Magelang, ada yang diajak ke naik pegunungan karena tsunami itu. Sama keluarga saya, kamu nggak usah pergi kemana-mana, di situ aja sama warga masyarakat, apa-apa ditanggung bersama. Tsunami itu karena nanti malam itu kan, malamnya itu listriknya padam, sekaligus sedikit banyak menyelamatkan barang yang ada di rumah gitu. Takutnya nanti kan kalau ditinggal kemana-mana ternyata ada orang yang bertanggung jawab kemana-mana, kan nanti ada yang pada saat itu kan saya dengar katanya listrik tuh agak padam gitu ya Pak, mulai susah sinyal. Iya. Pada saat itu gimana tuh Pak? Nah itu Mbak, nah, satu hari itu kan dari pagi subuh sampai maghrib itu masih terang ya Mbak ya, masih aman. Jadi ketika orang-orang itu beraktivitas kembali ke rumah, walaupun tetap ada gempa susulan setiap 5 menit sekali pasti ada gempa susulan. Gempa susulan pasti ada. Iya pasti ada. Iya, sehari itu sampai 50 kali goyang-goyang itu pasti ada. Tapi Bapak Ibu masyarakat itu tetap ingin ke rumah menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, dan mereka tidak khawatir kena reruntuhan karena rumah kita yang ada di sini itu nggak ada yang utuh, semuanya sudah runtuh semua. Benar-benar rata. Iya ya? Rata Mbak, semuanya rata, nggak ada satupun yang masih utuh. Makanya kita nggak takut kalau kejatuhan, jatuhan reruntuhan nggak takut, hanya takutnya tadi isu tsunami itu sama trauma yang namanya trauma gempa yang belum pernah kita alami, tapi itu kita alami langsung hancur, itu memang trauma. Tapi nggak mau kan harus tetap menyelamatkan barang yang ada di rumah. Jadi satu hari itu HP masih hidup, kemudian malamnya listriknya mati, ya otomatis kami mulai
kebingungan untuk mencas HP, untuk mencari penerangan, dan di sela-sela mulai gelapnya itu ada bantuan-bantuan yang datang semacam lampu emergency itu. Berarti apa namanya, logistik udah Iya, mulai datang sudah pas ada. malam itu Iya, ya? iya. Malam itu sudah mulai berdatangan, Pak. Yang pertama memang kebutuhan makanan yang banyak itu memang instan itu. Nah, kemudian lampu emergency sedikit banyak sudah ada, tetapi kalau untuk ngecas HP belum ada. Malam itu belum ada. Karena listrik belum ada. Kalau lampu emergency kan bisa di beberapa jam kan, Mbak, itu ada, tapi nggak bisa lama, nggak bisa semalaman itu. Tadi kan Bapak bilang beberapa warga yang memilih tinggal itu akhirnya berkumpul di satu titik. Iya. Nah, kan banyak tuh warga yang mungkin masih belum ditemukan atau belum terlihat nih gitu. Oh iya. Nah, Iya. dari warga sendiri tuh pada akhirnya memilih untuk di tempat kumpul itu, atau warga itu pada nyari gitu. Nah, iya itu. Sewaktu ketika gempa itu, otomatis mereka mulai berkumpul di tempat evakuasi. Di sana dulu ada lapangan kecil lah ya, lapangan yang bisa digunakan untuk berguna evakuasi. Karena mendadak itu langsung berkumpul dan keluarganya itu secara otomatis mencari anggota keluarganya. Kemudian, simbah saya tadi ada di sana, kakak saya ada di sana, itu kemudian dicari lagi, ternyata memang ada yang menjadi korban gempa itu meninggal dunia di tempat. Gitu. Kalau yang meninggal dunia di rumah sakit kelihatannya malah nggak ada. Jadi semuanya meninggal dunia di tempat karena reruntuhan tembok itu. Kira-kira Bapak tahu nggak sih bantuan-bantuan yang datang itu dari siapa nih, dari mana aja gitu? Oh, gitu. Pada saat itu. Ketika ada gempa itu kan yang namanya sosial media di zaman itu, di tahun itu sudah marak ya, jadi langsung informasi kemana-mana. Sorenya, malamnya itu sudah banyak bantuan yang datang tadi yang kita sampaikan, terutama untuk kebutuhan makan instan, kemudian pakaian itu usul di hari berikutnya gitu. Memang ada banyak LSM yang memberi bantuan untuk kebutuhan gempa itu, Pak. Ada yang dari yang namanya itu Bangkit Jogja, ya, ada yang namanya dari YTB, singkatan YTB, kemudian ada yang dari Rumah Sakit Yakum dulu. Rumah Sakit Yakum itu yang dulu ikut mengurusi korban-korban gempa yang di rumah sakit tidak bisa dirawat karena sakit perutnya, dirawat di rumah, ya yang mengurusi dokter-dokter dari Yakum itu langsung datang ke sini, ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Termasuk ponakan saya itu yang patah itu nggak di rumah sakit, Mbak. Iya, semuanya di rumah, dokter yang datang ke rumah seperti itu. Banyak yang membantu seperti itu. Bukan hanya logistik, bukan hanya pakaian, tetapi ada tim dokter yang datang ke rumah ke lokasi orang-orang yang kena gempa. Di samping itu juga ada semacam LSM yang ingin mengurangi trauma healingnya anak-anak. Oh, jadi khusus secara mental. Iya, gitu. Ya, selain orang tua itu juga kebanyakan mereka ingin menolong mental anak-anak biar terselamatkan dari trauma itu. Banyak misalkan seperti ada para pendongeng pengkisah itu datang, kemudian berkumpul di tempat terbuka. Para pendongeng berkisah itu menyampaikan berkisahnya, dongengnya, ikut membantu pemulihan keceriaan anak-anak kembali biar tidak terlalu berlarut sedih ketika mengalami gempa
gempa tersebut. banyak korban anak-anak. Iya, banyak. Pada pasca gempanya tuh apa ya namanya, tantangan apa sih yang Bapak alami gitu? Kan tadi listrik mulai padam, terus mulai susah menyesuaikan kan. Iya. Kalau pada saat itu saya dengar juga air mulai apa ya, surut, Iya, iya. mulai susah itu. Iya. Kalau dari keluarga Bapak, apalagi mengingat keponakannya sedang celaka lah, Iya, gitu iya, kan. iya. Itu tuh gimana cara bertahan keluarga Bapak? Jadi ketika kami itu mengalami hari pertama trauma, kemudian sorenya kakak saya yang antar keponakan saya periksa di Solo itu sudah kembali, maghrib sampai rumah itu kami berusaha untuk bisa mandiri, karena untuk menyelamatkan keponakan saya yang terjadi korban gempa tadi, Mbak. Jadi misalkan keponakan saya itu dijadikan satu sama orang-orang yang di lapangan di tempat evakuasi itu kurang nyaman, karena yang namanya tulang keluar itu tersentuh sedikit pun sangat sakit sekali. Kemudian kami berusaha untuk mencari tempat yang lebih nyaman, walaupun masih tetap terkoordinir dengan lokasi evakuasi gempa itu. Kami mencari tempat yang lebih aman, agak menjauh dari kebisingan orang-orang yang ada di evakuasi itu, dan mencari solusi bagaimana caranya kami bisa mendapatkan air. Kemudian kami pulang, ternyata sumur kami itu masih utuh, masih utuh, alhamdulillah. Jadi masih utuh, dan dulu belum ada pompa air, masih pakai timba, iya, pakai katrol itu. Makanya kami bisa memanfaatkan itu pakai katrol. Kalau pakai pompa air listriknya nggak ada toh, kami bisa memanfaatkan itu pakai katrol dan bisa menggunakan air itu. Alhamdulillah kalau air masih kesulitan, cuma ya misalkan alat untuk mandi itu yang memang tidak memenuhi, dan tempatnya pun kami langsung membuat pakai tutup terpal itu, tidak ada kamar mandi tuh, Mbak. Sebenarnya tidak ada kamar mandi, pakai terpal yang darurat itu kita gunakan untuk mandi, kita manfaatkan airnya, dan masaknya pun juga di tempat terbuka, tidak di tempat tertutup. Seperti itu. Pasca gempa juga kan ya seperti yang Bapak ceritakan tadi, rumah-rumah rata-rata rata semua semuanya. ya. Nah, itu tuh warga tuh melakukan apa gitu? Apakah gotong royong setelah gempa membangun rumah, atau menunggu bantuan dari pemerintah? Iya. Yang pertama, setelah beberapa hari itu kita sudah hafal dengan keadaan atau gempa susulan sekali, dua kali, tiga kali, bahkan beberapa kali itu, kami tetap memberanikan diri untuk menyelamatkan rumah kami masing-masing. Jadi belum berpikir ke gotong royong, karena semuanya menjadi korban, Mbak. Karena semuanya menjadi korban. Kalau misalkan saya membantu sana dulu, nanti barang-barang yang penting milik saya bagaimana nasibnya, seperti itu. Maka mereka dan kita itu membersihkan atau mengevakuasi barang-barang penting kami masing-masing dulu. Jadi belum ada gotong royong. Kemudian setelah barang yang kedua, yang setelah barang kami yang kiranya penting sudah diselamatkan, baru kita berpikir ke memang keluarga yang memang membutuhkan bantuan terlebih dahulu. Jadi misalkan kami itu punya rumah, yang rumah itu ada sebagian teras yang ada sengnya. Kalau seng kan nggak hancur ya, Mbak ya, nggak hancur, itu bisa diselamatkan. Itu kita buat untuk sedikit banyak sebagai atap kami, walaupun tidak tinggi, dan itu pun dibuat tidak setinggi orang. Kalau mau masuk itu harus merunduk, harus merunduk, karena kalau tinggi takut roboh lagi. Itu kita buat sederhana. Kalau sudah baru ke warga yang kiranya membutuhkan, yang tidak bisa membuat rumah darurat. Walaupun itu digunakan hanya untuk siang hari, Pak. Siang hari mereka ke rumah yang sudah hancur itu
membersihkan, bisa untuk berteduh sementara, malamnya kita ke tempat evakuasi lagi. Iya. Kemudian siangnya ke rumah yang hancur lagi itu, kalau ada warga yang kesulitan membuat, misalkan ada orang tua kalau tidak bisa membuat atap, itu kita bantu. Itu berlangsung beberapa hari setelah gempa. Kalau misalkan evakuasi dan apa namanya perbaikannya itu kira-kira berapa lama ya dari saat gempa sampai berapa lama? Mulai dibangunnya. Mungkin udah mulai stabilnya Pak. Mulai stabilnya. Kira-kira sekitar 1 bulan ya Mbak ya. Jadi kira-kira selesai bukan selesai. Kira-kira sudah hafal dengan keadaan gempa orang-orang yang ada di evakuasi itu. Kalau pindahnya dari tempat evakuasi itu 1 bulan. Pindah total semua sudah bersih ke rumahnya masing-masing. Tetapi kalau sudah mulainya, walaupun kalau malam ke tempat evakuasi itu sekitar bertahan 2 minggu. Jadi 2 minggu semuanya di tempat evakuasi kalau malam, kemudian siangnya ke tempat masing-masing untuk membersihkan, untuk membuat rumah sementara walaupun tetap ada susulan gempa. Nah setelah 2 minggu itu ada satu keluarga yang sudah tidak kembali ke tempat evakuasi. 1, 2 keluarga, 3 keluarga, akhirnya 1 bulan sudah tempat evakuasi itu sudah bersih, sudah kembali ke tempat masing-masing. Ketika orang mau memberi bantuan itu ya sudah terkoordinir oleh kepala duku Pak Saidi itu yang koordinir. Di sana gitu. Iya sudah di sana, nanti Pak Saidi yang membagikan warga itu sudah mulai terkoordinir. Tapi kalau sehari, 2 hari, 3 hari itu ada yang berebut Mbak. Masih awal belum terkoordinir, ada bantuan datang semuanya pengen memiliki. Bahkan ada ketika hari ke-7 ada helikopter datang itu melemparkan dus-dus mie itu, mereka belum mengkoordinir kalau dus mie itu harus dikumpulkan hari 1 dibagikan besok, itu enggak, langsung berebut ambil 1 bawa pulang gitu. Jadi yang keluarganya banyak ya dapat banyak, keluarganya sedikit ya hanya dapat 1 atau 2 gitu. Itu di hari awal gempa. Tapi kalau sudah 2 minggu ke atas sudah mulai dikoordinir. Kalau bantuan dari pemerintah sendiri gimana Pak? Nah itu bantuan dari pemerintah sudah menyampaikan informasi kalau korban gempa itu akan mendapatkan bantuan rumah dulu sebesar 15 juta per rumah per kakak yang sudah punya rumahnya hancur itu diberikan rumah sebesar 15 juta dan itu dibangun sendiri. Jadi masing-masing berbentuk uang aja. Iya berbentuk uang, tapi harus ada laporan seperti itu. Dan bentuknya atau ketentuannya itu ukurannya juga ditentukan, minimal berapa meter itu sudah ditentukan. Kalau lahannya besar berarti kalau lahannya besar ada uang tambahan dari pemiliknya, boleh dibangun besar. Tapi minimal harus terwujud rumah seperti ini, ukurannya seperti ini ada. Dan ukuran besinya, ukuran bangunannya, ukuran campuran semennya itu sudah ada aturannya. Tidak boleh menyalahi, karena ya kalau menyalahi justru malah pengurusnya nanti yang mendapatkan sanksi dari pemerintah. Tapi kalau itu merata Pak, setahu Bapak? Iya, merata. Kalau daerah sini merata, semuanya mendapatkan. Bahkan yang sudah berkeluarga tapi belum rumah masih nebeng sama orang tua itu pun dapat jatah. Jadi yang rumahnya 1 bisa jadi 2. Berarti per kakak ya? Iya, per kakak. Bukan rumah lagi. Bukan. Nah, kalau yang sudah berkeluarga tapi masih 1 rumah sama orang tuanya diberikan bantuan. Setelah stabil itu Pak, ada gak sih dari luar misalkan ngadain penyuluhan kayak penanganan gempa gitu-gitu? Oh iya banyak Mbak. Oh iya. Nih, banyak itu. Jadi mereka LSM atau mereka yang
tahu akibat dari trauma itu sangat berbahaya, maka mereka berusaha untuk memulihkan kami. Bukan hanya anak-anak, tapi pemuda, orang tua juga itu ada semacam perkumpulan yang tidak hanya sekali dua kali, bahkan dirutinkan seminggu sekali untuk memulihkan trauma itu. Dan bahkan mereka yang datang itu bukan hanya memberikan cara untuk memulihkan trauma, ada juga yang memberikan bantuan semacam barang yang kiranya bermanfaat untuk pemulihan keluarga dari korban gempa itu. Kalau boleh tahu, saat ini kan Bapak profesinya guru ya? Iya. Pada saat itu apakah Bapak sudah boleh juga? Oke. Sekarang jadi guru. Saat itu di 2006 sudah menjadi guru. Sudah menjadi Oke. guru. Iya, sudah menjadi guru. Kalau di sekolah Bapak sendiri keadaannya gimana setelah pasca gempa? Di sekolah semuanya di lingkungan Pundong itu rata-rata rata, dan di sekolah saya itu juga rata. Jadi alhamdulillahnya itu, ya namanya orang Jawa itu walaupun kena musibah tetap ada alhamdulillahnya. Tetap ada bersyukurnya. Itu alhamdulillahnya terjadinya itu di pagi hari, bukan di saat jam pembelajaran. Kalau di jam pembelajaran kan anak-anak ada di kelas, itu kan masih pagi hari. Ketika terjadi gempa itu anak-anak masih di rumah, ternyata sekolahnya juga hancur rata, dan alhamdulillah tidak ada korban di sekolah itu. Kemudian setelah kita data itu, dari siswa kami juga tidak ada korban yang meninggal, tidak ada korban yang meninggal, hanya ya luka-luka. Kemudian mulai hari itu, karena instruksi dari pemerintah itu diliburkan selama masa pemulihan kedaruratan itu, maka sekolah juga diliburkan. Kalau boleh tahu, kira-kira itu liburnya berapa lama? Sekitar 2 minggu, Mbak. Oh, 2 minggu? Iya. Berarti setelahnya langsung masuk lagi gitu ya? Nah, itu yang pertama 2 minggu itu untuk pemulihan di masing-masing dusun dulu. Kemudian setelah 2 minggu, Bapak Ibu guru disampaikan untuk berkumpul di sekolahan untuk mendata anak-anak. Hari berikutnya itu anak-anak diminta berangkat walaupun tidak pakai seragam. Yang penting ke sekolah dulu aja. Nggak pakai seragam, nggak pakai alat tulis, nggak pakai sepatu, yang penting datang. Jadi tahu kalau anaknya itu memang selamat dan tidak trauma yang berlebihan. Kalau berarti datang untuk ngecek ke Iya, sekolah iya. ya. Absen dulu, Absen dulu. alhamdulillah selamat. Kalau efektif belajarnya berarti berapa? Iya, lah setelah 2 minggu itu ada LSM apa ya namanya, Mbak? Sudah lupa ya. Itu sudah membangunkan semacam sekolah darurat, Mbak. Oh, jadi ada sekolah darurat? Iya, ada sekolah darurat. Mereka membangun, ada yang pakai terpal, ada yang pakai bambu, atapnya itu asbes. Itu dibangunkan untuk sekolah kami. Jadi sekolah kami yang sudah ada beberapa ruangan itu jadi 3 ruangan, dan 3 ruangan itu digunakan untuk sekolah kami masuk pagi dan masuk siang. Karena 6 kelas tuh, Mbak, saya ngajar di SD, itu kelas 1, 2, 3 masuk pagi sampai jam 10, kemudian jam 10 kelas 4, 5, 6 gantian masuk siangnya, karena memang ruangannya terbatas. Itu sudah mulai sekitar 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu Iya. di sekolah darurat? Iya, iya, itu sudah mulai dibangun. Tapi yang bangun ya yang membantu itu, Mbak, bukan warga. Jadi Tahunnya jadi, iya, tahunnya tinggal pakai gitu, dari bambu, dari asbes, ada yang dari terpal. Gitu. kira-kira ada lagi kayak tantangan Bapak selama mengajar di sekolah darurat tersebut? Oke. Nah, tantangan itu, Mbak, yang sebelum terjadi gempa itu kita sudah memiliki fasilitas yang mungkin bisa lebih memadai daripada setelah gempa itu, misalkan seperti
proyektor seperti papan tulis yang sudah pakai spidol. Iya. Nah, setelah itu penurunan drastis juga. Iya. Jadi kita kembali ke pakai kapur, tidak Pakai bisa kapur. pakai proyektor itu. Jadi kami memang agak kesulitan dan buku-buku pun belum bisa ada pengganti setelah gempa itu, karena buku-buku anak-anak itu menjadi korban gempa juga, dan habis itu ada hujan dan membuat buku-buku anak-anak itu menjadi hancur yang ada di sekolah juga seperti itu. Jadi sekolah hanya cukup membawa buku tulis sama alat tulis yang ada di sekolah. Berarti pada saat itu kegiatan mengajarnya hanya ceramah dan Iya, hanya ceramah. Iya, iya. hanya ceramah. Kalau tentang belajar di luar itu justru malah ada alasan-alasan yang ingin membantu itu. Jadi kalau dari guru-guru hanya di dalam kelas, Iya. kalau di luar sama LS. Iya, ada yang membantu untuk punya ceramah tulisnya itu. Ada tambahan? Aku mau sedikit nanya Pak. Gimana? Mungkin dari kejadian itu apa sih lembaga apa yang paling berkesan menurut Bapak, yang paling lama loh kayak membantu yang benar-benar memulihkan keadaan masyarakat di sini? Oh iya, kalau yang berkesan kami itu ada 3, Mbak. Tadi yang kita sampaikan, makanya kami ingat itu sampai sekarang betul masih ingat itu. Yang pertama Bangkit Jogja. Bangkit Jogja itu membantu kami pemulihan dalam tempat ibadah. Karena tempat ibadah itu adalah tempat yang sangat penting bagi kami. Maka Bangkit Jogja itu berusaha untuk membangkitkan spiritual kita, moral kita, untuk menguatkan hati kita bahwa apa yang terjadi itu adalah musibah, jadi bilang takdir Allah. Itu mereka membangunkan masjid yang itu sangat bermanfaat bagi kami. Kemudian yang kedua, ada yang namanya YTB tadi kita sampaikan. YTB itu dirasakan oleh bapak-bapak, terutama ibu-ibu, untuk pemulihan ekonomi. Jadi YTB itu semacam perkumpulan ibu-ibu. Di situ ada penyuluhan, di situ ada simpan pinjam dana, uang. Kemudian dari sirkulasi uang itu ternyata sangat bermanfaat bagi ibu-ibu, bagi masyarakat, dan sampai sekarang pun LSM itu sudah tidak datang ke sini, masih ada pertemuan ibu-ibu yang ada di sini, namanya masih YTB. Namanya masih itu, setiap apa itu ya, lupa saya, temannya juga di tempat itu masih ada. Udah, padahal udah Iya, 20 dulu tahun lah, ya. iya. Makanya mereka berkesan ini dulu yang mendirikan YTB. Namanya YTB tetap dikasih YTB, tetapi aktivitasnya cukup dari masyarakat sini. Orang-orang yang LSM sudah tidak kesini lagi karena mungkin traumanya sudah berkurang banyak. Mereka sudah beraktivitas di luar. Sudah masuk target mereka ya. Yeah. Kemudian yang ketiga tadi Yakum dari Mbak, rumah sakit yang dulu ada di Jalan Kaliurang. Itu banyak masyarakat sini yang terkena korban gempa itu, dan dokternya yang datang ke sini. Oh, berarti para dokter. Iya, bongkar itu ada jadwalnya. Jadi 2 hari sekali mereka datang. Ada beberapa titik di sini, Mbak. Itu baru sini, belum yang lainnya ya. Jadi memang kalau di kriteria harus opnam, memang banyak yang harus opnam, Mbak. Iya. Di sini. Tapi karena rumah sakit penuh, maka di rumah, dan dokter-dokter itu berpikir harus bongkar di rumah, itu yang harus dilakukan. Dan terutama keluarga saya sangat tertolong dengan rumah sakit itu, dokter itu yang setiap hari, pertama seminggu itu setiap hari, Mbak, setiap hari datang. Kemudian setelah itu 2 hari, setelah sebulan 3 hari gitu. Setelah 6 bulan baru kami yang kesana. 6 bulan itu sudah mulai pulih kalau anak-anak atau Mbak ya, sudah mulai pulih. Kemudian dijadwalkan besok datang ke rumah sakit ya. Tuh.
sampai sekarang sudah pulih semuanya total, sampai pengambilan pen pun ditanggung sana. Jadi di pen, pengambilan pennya ditanggung sana sampai pulih semuanya gratis. Itu sangat berkesan bagi kami. Tuh. Mungkin ini aku ada pertanyaan buat yang terakhir Pak. Kayak dengan kejadian itu, peristiwa itu, apa sih hikmah yang Bapak ambil, dan amit-amit nih kayak kesiagaan Bapak semisal terjadi lagi buat masa depan, itu kira-kira rencana Bapak apa kayak gitu, kesiagaan, persiapan Bapak kayak hikmah dan persiapannya. Baik, terima kasih. Jadi yang namanya suatu kejadian itu selain mungkin bisa dibilang musibah, tetap semuanya itu ada hikmahnya ya, Mbak. Apapun itu, sebesar apapun, sekecil apapun, semuanya pasti ada hikmahnya. Dari kejadian itu yang dulunya kami belum tahu cara penanganan orang yang sakit, cara melindungi ketika terjadi gempa belum tahu, taunya hanya lari sejauh-jauhnya. Dan dari situ kami jadi tahu bagaimana tidak harus lari jauh, harus berlindung di tempat yang terdekat. Itu kami jadi tahu. Misalkan terjadi gempa di dalam rumah, kalau belum paham kan segera lari juga buka pintu, tapi karena kami sudah paham, kami harus berlindung mungkin langsung di bawah meja, kemudian berlindung kepala dengan tas atau barang apa yang kiranya bisa melindungi kepala, kemudian tidak perlu panik ketika terjadi gempa. Nah, itu menjadi hikmah dari kami ketika itu terjadi gempa. Jadi susulan-susulan itu setelah kami mengalami gempa yang besar, itu ada gempa susulan, ada yang menyampaikan pelatihan-pelatihan, itu kami jadi paham cara menangani gempa yang terjadi. Seperti itu. Mungkin Pak terakhir, aku jadi penasaran. Kan gempa nih pas awal besar, terus setiap 5 menit itu terus kan Pak. Nah, kalau gempa yang terus menerus itu kira-kira sampai berapa lama ya Pak? Kan kemarin kurang jelas. Info gempanya itu sampai berapa lama? Itu info gempanya Mbak sampai 1 tahun Mbak, masih ada. Maksudnya gempa terus tuh? Setiap, pasti ada. Misalkan ya sekitar 1 bulan itu sering terjadi, setiap hari pasti terjadi. Karena yang notabene para penelitian pun pusat gempanya kan ada di sini Mbak, di sungai itu setiap hari ada suara seperti tanah yang di dalam itu runtuh ke bawah, ada suara jeluk, dentuman seperti itu. Kami pertama itu memang sangat khawatir itu apa, jangan-jangan daerah ini memang akan menjadi lautan seperti itu. Memang isunya seperti itu Mbak. Jadi daerah Bantul Selatan itu mau menjadi pulau seperti itu karena ada dentuman-dentuman itu. Tapi karena ada pelatihan-pelatihan, penguatan mental kami sebagai korban gempa itu sudah sering kita dapatkan, maka kami yakin bahwa apa yang menjadi musibah, apa yang menjadi gempa di daerah ini itu adalah sudah takdir dari Allah, maka kita kuat. Walaupun itu terjadi, kami pun sudah tidak setakut ketika pertama kali itu terjadi. Nah, itu selama beberapa bulan ketika terjadi dentuman-dentuman itu, gempa itu. Dan bahkan karena kami takut ya Mbak ya, takut kami itu di hari-hari awal-awal gempa itu, kita itu tidak berani duduk, tidak berani berteduh di bawah pohon. Nah, takutnya pohonnya runtuh, padahal nggak masuk akal lah. Nah, gempa pohonnya runtuh, yang runtuh kan cuma bangunan-bangunan. Tapi kami takut, jangan duduk di pohon besar, jangan harus tempat yang terbuka. Padahal nggak bakalan gitu, kecuali kalau ada tsunami, kalau ada itu saking traumanya kami. Tapi karena sudah ada
yang menguatkan kami, banyak orang yang memberikan pelatihan, akhirnya kami kuat gitu, akhirnya bisa memulihkan keadaan dengan hasil dari pelatihan, hasil dari penguatan orang-orang yang ada di luar sana datang ke sini, itu akhirnya kami bisa pulih dengan cepat. Mungkin sekian pertanyaan mengenai Bapak Jogja dari saya. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau menyinggung Bapak, mungkin saya minta maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Mbak. Saya juga